Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Kirana Raupu dari kelas BD3 Farmasi 2018 ingin memaparkan materi tentang titrasi bebas air. Selamat menyaksikan. Baik, masuk pada pengertian titrasi bebas air. Titrasi bebas air adalah suatu titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi digunakan pelarut organik. Seperti diketahui, dengan menggunakan pelarut air, asam, atau basa, dapat dititrasi dengan basa atau asam baku lain. Seperti halnya asam-asam organik atau alkaloida-alkaloida, cara titrasi dalam lingkungan air tidak dapat dilakukan, karena di samping sukar larut dalam air, juga kurang reaktif dalam air, seperti misalnya garam-garam amina, di mana garam-garam dirombak dulu menjadi basa bebas yang larut dalam air. Indikator yang digunakan adalah berupa senyawa organik yang bersifat asam atau basa, lemah, di mana warna molekulnya berbeda dengan warna bentuk ionnya. Selanjutnya adalah keuntungan metode titrasi bebas air. Metode ini cocok untuk titrasi asam-asam atau basa-basa yang lemah. Pelarut yang digunakan adalah pelarut organik yang juga mampu melarutkan analit-analit organik. Syarat untuk pelarut untuk titrasi bebas air adalah melarutkan zat yang dititrasi tidak bereaksi baik dengan titran, mudah dan murah pemurniannya jika perlu dan tidak kompleks. Hasil titrasi berupa larutan atau kristal. Titrasi yang biasa digunakan adalah asam perkolat dalam asam asetat. Selanjutnya, titrasi bebas air untuk senyawa asam. Pelarut protofilik atau pelarut basah merupakan cairan yang dapat meningkatkan disosiasi asam lemah dengan cara bereaksi dengan proton yang tersedia. Contoh pelarut protofilik yaitu piridin, dimetilformamida, N-butilamin, dan sebagainya. Contohnya yaitu fenol yang merupakan asam lemah dilarutkan dalam piridin sehingga bisa berdisosiasi dengan sempurna. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan menjadikan fenol dalam piridin sebagai asam kuat. Jika fenol dititrasi dengan basa kuat, CH3ONa, maka terjadi persaingan antara piridin terprotonisasi dengan CH3ONa. Selanjutnya yaitu contoh analisis. Ditimbang lebih kurang 500 mg sampel dilarutkan dalam 25 ml asam asetat glasial P, ditambahkan 10 ml raksa 2 asetat LP dan 2 tetes kristal violet. Lalu dititrasi dengan asam perkolat 0,1 N hingga warna hijau zamrud. Lakukan penetapan blanko. Tiap mil asam perkolat 0,1 N setara dengan 20,17 mg C10H15NOHCl. Baik, titrasi dengan sampel yang pertama 0,2077 volume titran 2 mil, perubahan warna ungu ke hijau zamrud. Yang kedua, berat sampel 0,208, volume titran 0,7 mil, perubahan warna ungu ke hijau zamrud. Yang kedua, titrasi blanko. Yang pertama, volume titran 0,1 mil, perubahan warna ungu ke hijau zamrud. Baik, adapun perhitungannya yaitu sebagai berikut. mg paperverin HCl sama dengan mg HClO4, mg per berat molekul sama dengan V kali N, mg sama dengan V dalam kurung titran sampel kurang titran blanko, kali N kali berat molekul sama dengan 2 kurang 0,1 dikali 0,0956 dikali 375,86 sama dengan 68,271 mg. Diubah ke gram menjadi 0,068271 gram. Persen kadar sama dengan 0,006821 per 0,2077 dikali 100% sama dengan 32,87%. Yang kedua, menggunakan rumus yang sama dan didapatkan hasil 0,021559 gram. Persen kadar sama dengan 0,021559 per 0,208 dikali 100% sama dengan 10,36%. Didapatkan hasil persen kadar rata-rata yaitu 38,05%. Adapun reaksi yang didapatkan yaitu 2HCl ditambah CH3CO2, 2Hg menghasilkan HgCl2 ditambah 2CH3COOH, kemudian HClO4 ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COOH2+ ditambah ClO4-.
Yang terakhir yaitu kesimpulan, titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air untuk mempertajam titik akhir titrasi. Prinsip kerja dalam metode titrasi bebas air adalah menggunakan pelarut organik dengan menggunakan reaksi netralisasi, yaitu dapat dilakukan antara larutan basah basa lemah dan asam-asam lemah. Sampel yang cocok untuk titrasi ini adalah asam atau basa yang sangat lemah dan pelarut-pelarut organik. Metode analisis untuk titrasi bebas air meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara alkalimetri di mana sampelnya adalah asam dan dititrasi dengan basa, sedangkan metode analisis kuantitatif dilakukan dengan cara asidimetri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.